Tahukah Anda bahwa hampir 70% orang menyebut ekspektasi yang tidak terpenuhi sebagai akar permasalahan dalam hubungan mereka? Sekarang bayangkan jika ada satu kebiasaan sederhana yang bisa menutup kesenjangan itu, kebiasaan yang begitu transformatif sehingga mampu meredakan konflik, membangun kepercayaan, dan membawa kedamaian dalam hubungan apapun, baik dengan pasangan, teman, atau rekan kerja. Hubungan membentuk hampir setiap aspek kehidupan kita, entah itu ikatan dengan pasangan romantis, kepercayaan dari seorang sahabat, hubungan dengan keluarga, atau kolaborasi dengan rekan kerja. Kita semua mendambakan hubungan yang lebih kuat dan sehat. Hubungan ini memberikan kebahagiaan, kenyamanan dan tujuan, tetapi juga bisa membawa rasa sakit, kesalahpahaman, ekspektasi yang tidak terpenuhi, dan frustrasi yang tak terucapkan. Mungkin Anda pernah merasakan sakit hati karena seseorang mengecewakan Anda, frustrasi karena merasa tidak didengarkan, atau menyadari jarak yang semakin besar dalam hubungan yang dulunya Anda hargai. Seringkali, kita tidak tahu di mana masalahnya bermula. Kita mencoba lebih keras, memberi lebih banyak, atau menuntut lebih banyak, namun jarak antara kita dan orang lain justru semakin melebar. Tetapi, bagaimana jika solusinya bukan tentang melakukan lebih banyak atau meminta lebih banyak dari orang lain? Bagaimana jika itu hanya tentang mengubah satu hal sederhana dalam cara Anda mendekati hubungan? Kebijaksanaan kuno Stoikisme memberikan jawaban yang kuat melalui sebuah kebiasaan sederhana. Kebiasaan ini memiliki kekuatan untuk meredakan konflik, membawa pemahaman dan mengubah hubungan apapun, dimulai dengan cara Anda memandangnya. Pendekatan ini menawarkan cara praktis untuk memperbaiki bagaimana kita terhubung dengan orang lain. Jadi, apa kebiasaan itu? Tetaplah bersama saya. Ini lebih sederhana dari yang Anda kira, dan mungkin saja mengubah segalanya. Apa yang membuat hubungan sulit? Ketika kita memikirkan apa yang membuat hubungan menjadi sulit, mudah bagi kita untuk menyalahkan faktor eksternal. Kita mungkin menunjuk kurangnya komunikasi dari pasangan, inkonsistensi dari seorang teman, atau kegagalan rekan kerja untuk memenuhi tenggat waktu. Tetapi di bawah permukaan hampir setiap perjuangan dalam hubungan, ada masalah yang lebih mendalam, ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ekspektasi ini bersifat universal, tak terhindarkan, dan seringkali tidak terlihat sampai rasa sakit yang ditimbulkannya menjadi tak tertahankan. Berapa kali Anda berpikir, dia seharusnya tahu? Mungkin itu terjadi ketika pasangan Anda tidak menyadari suasana hati buruk Anda, seorang teman melupakan ulang tahun Anda, atau rekan kerja tidak membantu saat proyek terasa berat. Frustrasi tidak hanya berasal dari tindakan mereka, atau ketiadaan tindakan, tetapi juga dari keyakinan yang tidak terucapkan bahwa mereka seharusnya kau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Dalam hubungan romantis, ini sering muncul sebagai keinginan diam-diam agar pasangan Anda membaca pikiran Anda. Anda mungkin berpikir, kalau mereka benar-benar mencintai saya, mereka akan tahu saya butuh bantuan sekarang. Atau, mereka harusnya paham kenapa saya kesal tanpa perlu saya jelaskan. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, itu terasa seperti pengkhianatan, meskipun mungkin pasangan Anda bahkan tidak tahu ekspektasi itu ada. Persahabatan tidak jauh berbeda. Pernahkah Anda merasakan kekecewaan ketika menghubungi seorang teman di saat sulit, hanya untuk menerima tanggapan yang dingin? Anda mungkin berpikir, mereka seharusnya lebih mendukung. Kalau posisinya dibalik, saya pasti ada untuk mereka. Dalam konteks profesional, ekspektasi juga seringkali menjadi pemicu frustrasi. Anda mungkin merasa terganggu ketika seorang rekan kerja tidak memenuhi standar efisiensi Anda, atau ketika bos Anda melewatkan pengakuan atas kerja keras Anda. Situasi-situasi ini, meskipun familiar, memiliki satu benang merah. Jarak antara apa yang kita harapkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ini terjadi? Ekspektasi adalah seperti naskah tak terlihat yang kita tulis untuk orang lain tanpa pernah memberitahu mereka. Kita menetapkan peran, dialog,
dan tindakan dalam skenario kehidupan kita, tetapi jarang membagikan naskah tersebut kepada mereka. Mereka tidak tahu peran yang seharusnya mereka mainkan, dan bahkan jika mereka tahu, mereka mungkin tidak mau atau tidak bisa memainkannya, seperti yang kita bayangkan. Hal ini terjadi karena ekspektasi seringkali terasa alami bagi kita. Mereka dibentuk oleh pengalaman masa lalu, cara kita dibesarkan, dan nilai-nilai pribadi kita. Misalnya, jika Anda tumbuh dalam keluarga yang sangat memperingati ulang tahun, Anda mungkin berharap teman-teman Anda akan melakukan hal yang sama. Atau jika Anda sangat menghargai ketepatan waktu, Anda mungkin merasa tidak dihormati ketika rekan kerja datang terlambat ke rapat. Ekspektasi-ekspektasi ini mungkin tampak jelas bagi Anda, tetapi bagi orang lain dengan latar belakang atau perspektif yang berbeda, itu mungkin sama sekali tidak terpikirkan. Ada juga aspek psikologis dari ekspektasi ini. Ekspektasi memberikan kita rasa kontrol. Mereka memungkinkan kita untuk memprediksi bagaimana orang lain akan bertindak yang dapat memberikan kenyamanan dalam dunia yang tidak dapat diprediksi. Namun, ketika kenyataan tidak sesuai dengan prediksi ini, itu menciptakan disonansi. Dunia tiba-tiba terasa kurang stabil, dan ketidaknyamanan itu sering diarahkan pada orang yang mengecewakan kita. Berpegang teguh pada ekspektasi adalah hal yang melelahkan. Hal itu menciptakan ketegangan terus-menerus antara pahit bagaimana seharusnya sesuatu terjadi dan pahit bagaimana kenyataannya ada. Kesenjangan ini menjadi lahan subur bagi kebencian, frustrasi, dan perpecahan. Pikirkan tentang terakhir kali seseorang gagal memenuhi harapan Anda. Mungkin pasangan Anda melupakan hari jadi Anda, membuat Anda merasa diabaikan. Mungkin seorang teman tidak membalas pesan Anda secepat yang Anda harapkan, membuat Anda merasa tidak penting, atau mungkin rekan kerja Anda tidak menyelesaikan tugasnya, dan Anda harus menyelesaikannya sendiri. Dalam momen-momen itu, yang menyakitkan bukan hanya harapan yang tidak terpenuhi, tetapi juga cerita yang kita kaitkan dengannya. Kita seringkali menginterpretasikan tindakan orang lain sebagai tanda bahwa mereka tidak peduli, bahkan jika kenyataannya lebih rumit dari itu. Cerita-cerita ini memperbesar dampak emosional, mengubah kekecewaan kecil menjadi luka mendalam. Seiring waktu, emosi-emosi ini menumpuk, menciptakan dinding di antara kita dan orang-orang di sekitar kita. Dinding-dinding ini tidak hanya memblokir mereka, tetapi juga mengisolasi kita, membuat kita merasa kesepian dan tidak dipahami. Bahkan lebih buruk lagi, rasa sakit akibat ekspektasi yang tidak terpenuhi seringkali memicu perilaku yang memperburuk hubungan. Kita mungkin menarik diri, berhenti berkomunikasi, atau melampiaskan kemarahan. Alih-alih menyelesaikan masalah, reaksi ini seringkali mendorong orang lain semakin menjauh, menciptakan siklus ekspektasi yang tidak terpenuhi, perasaan terluka, dan jarak yang semakin besar. Namun, seperti yang diajarkan kebijaksanaan Stoik, ada cara untuk melepaskan diri dari siklus ini dengan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Kebiasaan ini adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih sehat, autentik, dan penuh pengertian. Mengapa ekspektasi membuat hubungan sulit? Ekspektasi tanpa kita sadari, seperti naskah rahasia yang kita tulis untuk orang lain tanpa memberitahukan apa yang ada di dalamnya. Kita membayangkan mereka memerankan peran tertentu, mengikuti skrip yang sudah kita tentukan. Namun seringkali mereka tidak mengetahui peran itu, atau mungkin mereka tidak mampu, atau bahkan tidak ingin, memainkannya sesuai keinginan kita. Pada intinya, ekspektasi ini terasa begitu wajar bagi kita. Mereka terbentuk dari pengalaman masa kecil, nilai-nilai pribadi, dan pola asuh yang kita alami. Misalnya, jika Anda tumbuh di keluarga yang sangat menghargai momen ulang tahun, Anda mungkin mengharapkan teman-teman Anda juga melakukan hal yang sama. Jika Anda menjunjung tinggi ketepatan waktu, Anda mungkin merasa diremehkan jika seseorang terlambat. Namun, ekspektasi yang tampak logis bagi Anda mungkin sama sekali tidak terlihat oleh orang lain, terutama jika mereka berasal dari latar belakang atau pandangan hidup yang berbeda. Ada juga aspek psikologis yang mendalam. Ekspektasi memberi kita rasa kontrol terhadap hubungan dan interaksi. Mereka membantu kita memprediksi bagaimana orang lain akan bertindak,
memberikan kenyamanan di tengah ketidakpastian dunia. Namun ketika kenyataan tidak sesuai dengan prediksi ini, itu menciptakan ketidaknyamanan yang disebut disonansi kognitif. Rasa frustrasi ini seringkali diarahkan kepada orang yang, menurut kita, telah mengecewakan harapan kita. Berpegang teguh pada ekspektasi bisa sangat melelahkan. Hal ini menciptakan ketegangan konstan antara apa yang kita pikirkan seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kesenjangan inilah yang sering menjadi lahan subur bagi rasa sakit, kekecewaan, bahkan konflik yang berlarut-larut. Ingatlah saat terakhir kali seseorang gagal memenuhi harapan Anda. Mungkin pasangan Anda lupa tentang hari ulang tahun Anda, membuat Anda merasa dilupakan. Atau mungkin seorang teman tidak merespons pesan Anda secepat yang Anda harapkan, membuat Anda merasa diabaikan. Atau bisa juga seorang rekan kerja gagal menyelesaikan tugasnya, sehingga Anda harus mengambil alih. Dalam situasi seperti ini, yang sering menyakitkan bukan hanya tindakan mereka, tetapi cerita yang kita kaitkan dengannya. Kita mungkin berpikir mereka tidak peduli atau jika mereka benar-benar menghargai saya, mereka pasti tidak akan melakukan itu. Cerita-cerita ini memperbesar dampak emosionalnya. Sebuah kekecewaan kecil bisa terasa seperti pengkhianatan besar. Dan jika dibiarkan terus menumpuk, cerita-cerita ini menciptakan dinding emosional antara kita dan orang lain, memperburuk jarak yang sudah ada. Ironisnya, rasa sakit yang dihasilkan dari ekspektasi yang tidak terpenuhi seringkali membuat kita bertindak dengan cara yang justru merusak hubungan itu sendiri. Kita mungkin memilih untuk menarik diri, berhenti berbicara, atau bahkan meledak dalam kemarahan. Namun, reaksi-reaksi ini hanya membuat jarak antara kita dan orang lain semakin besar, menciptakan siklus ekspektasi, luka, dan konflik yang terus berulang. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari siklus ini? Menurut filosofi Stoik, jawabannya terletak pada melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Kebiasaan ini, meski tampak sederhana, memiliki potensi untuk mengubah hubungan apapun secara mendalam. Ini adalah langkah pertama untuk meredakan konflik, menciptakan pemahaman, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan autentik. Mengatasi beban ekspektasi yang tak terpenuhi. Berpegang teguh pada ekspektasi yang tidak realistis tidak hanya menciptakan ketegangan emosional, tetapi juga menanamkan benih kebencian, kekecewaan, dan konflik yang tidak perlu. Bayangkan terakhir kali ekspektasi Anda tidak terpenuhi. Mungkin pasangan Anda lupa ulang tahun pernikahan, dan itu membuat Anda merasa tidak dihargai. Atau seorang teman tidak merespons pesan Anda selama berhari-hari, meninggalkan rasa seolah-olah Anda tidak penting. Bahkan di tempat kerja, ketika rekan tidak menepati janjinya, Anda mungkin merasa seperti harus memikul seluruh tanggung jawab sendiri. Namun, rasa sakit dari situasi ini tidak hanya berasal dari ekspektasi yang tak terpenuhi. Itu berasal dari cerita yang kita ciptakan di sekitar peristiwa tersebut. Ketika pasangan melupakan momen spesial, itu mungkin terasa seperti bukti bahwa mereka tidak benar-benar peduli, meskipun kenyataannya mereka mungkin hanya sibuk atau terganggu. Ketika seorang teman tidak segera merespons, kita sering mengartikan itu sebagai tanda bahwa mereka tidak menghargai hubungan, padahal mungkin mereka sedang menghadapi masalah pribadi yang tidak kita ketahui. Cerita-cerita ini memperbesar luka emosional kita. Mereka mengubah situasi kecil menjadi masalah besar yang bisa menambah jarak dalam hubungan. Seiring waktu, emosi-emosi ini terakumulasi. Kebencian terhadap pasangan yang tampaknya tidak peduli, frustrasi terhadap teman yang tidak mendukung, atau kejengkelan terhadap rekan kerja yang tidak kompeten, semuanya membangun dinding antara kita dan orang-orang di sekitar kita. Dinding-dinding ini tidak hanya menjauhkan orang lain tetapi juga mengisolasi kita. Kita merasa sendirian, tidak dipahami, dan bahkan lebih terluka. Ironisnya, rasa sakit yang disebabkan oleh ekspektasi ini sering memicu perilaku destruktif yang memperburuk hubungan itu sendiri. Kita mungkin menarik diri, berhenti berkomunikasi, atau bahkan melampiaskan kemarahan secara tidak proporsional. Tetapi alih-alih menyelesaikan masalah, tindakan-tindakan ini seringkali memperlebar jurang antara kita dan orang lain.
Semua orang pernah berada di kedua sisi dinamika ini. Kita semua pernah merasa terluka oleh ekspektasi yang tidak terpenuhi, tetapi kita juga pasti pernah gagal memenuhi ekspektasi orang lain. Mungkin Anda pernah menjadi teman yang tidak segera membalas pesan, pasangan yang lupa akan sesuatu yang penting, atau rekan kerja yang kehilangan fokus di saat yang krusial. Ini bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita semua memiliki beban dan tantangan yang tidak terlihat. Ketika kita berpegang teguh pada ekspektasi yang kaku, kita cenderung melupakan kenyataan ini. Kita melihat orang lain hanya dari peran yang telah kita tetapkan untuk mereka, bukan sebagai individu yang kompleks dan memiliki kekurangan, sama seperti kita. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita untuk melihat pola ini dan memahami mengapa itu terjadi. Dengan mengenali pola ini, kita bisa mulai melepaskan naskah yang telah kita tulis untuk orang lain, naskah yang mereka bahkan tidak tahu ada, dan mulai menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih autentik. Inilah langkah pertama menuju transformasi hubungan yang lebih sehat. Mengenali akar dari ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kita mulai melihat ekspektasi ini dengan jujur, kita dapat mulai membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu, sekaligus membuka ruang untuk pemahaman dan koneksi yang lebih dalam. Kebiasaan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Pada intinya, prinsip Stoik tentang melepaskan keterikatan bukanlah tentang menjadi acuh tak acuh. Ini bukan tentang menutup diri secara emosional atau berhenti peduli pada orang-orang di sekitar Anda. Sebaliknya, ini tentang melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali kita, terutama perilaku orang lain. Filosofi ini, yang sering diungkapkan oleh para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan pilihan kita sendiri. Ketika diterapkan dalam hubungan, konsep ini memiliki kekuatan untuk mengubah dinamika secara mendalam. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis berarti mengubah perspektif dari apa yang seharusnya mereka lakukan menjadi apa yang bisa saya kendalikan. Ini adalah pergeseran pola pikir yang tenang, tetapi sangat kuat. Dengan pergeseran ini, kita membebaskan diri dari beban mencoba memprediksi, memengaruhi, atau mengendalikan perilaku orang lain. Alih-alih berharap orang lain memenuhi peran yang telah kita bayangkan untuk mereka, kita mulai menerima mereka apa adanya, individu yang penuh kekurangan, yang sedang berjuang dengan tantangan mereka sendiri, sama seperti kita. Namun, melepaskan ekspektasi ini tidak berarti menurunkan standar atau menerima perlakuan buruk. Batasan tetap penting, dan rasa saling menghormati adalah fondasi hubungan yang sehat. Tetapi kebiasaan ini mengundang kita untuk melepaskan ketegangan yang tidak perlu dari menuntut orang lain untuk memenuhi setiap ekspektasi yang seringkali kita ciptakan dalam diam. Ini adalah tentang membebaskan diri dari rasa sakit yang muncul karena memegang kendali atas hal-hal yang sebenarnya tidak pernah ada dalam kendali kita. Kekuatan dari kebiasaan ini terletak pada kesederhanaannya. Dengan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan dan reaksi kita sendiri, kita mengurangi turbulensi emosional yang disebabkan oleh faktor eksternal. Pikirkan berapa banyak frustrasi yang muncul dalam hubungan karena kita percaya seseorang harus bertindak dengan cara tertentu. Keyakinan ini, yang seringkali bersumber dari naskah internal kita, jarang sesuai dengan kenyataan. Ketika pasangan tidak merespons dengan antusiasme yang kita harapkan, ketika teman membatalkan rencana pada menit terakhir, atau ketika rekan kerja menyelesaikan tugas dengan cara yang berbeda dari standar kita cenderung memandang situasi ini melalui lensa ekspektasi kita. Akibatnya, kebencian, kekecewaan, dan konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Namun, ketika kita melepaskan ekspektasi ini, kita membuka pintu untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Alih-alih berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan seseorang, kita bisa mencoba memahami situasi apa adanya. Mungkin pasangan Anda sedang menghadapi stres yang tidak Anda ketahui. Mungkin teman Anda membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Atau mungkin rekan kerja Anda telah melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang mereka miliki. Dengan menghilangkan filter ekspektasi,
kita menciptakan ruang untuk empati dan pemahaman. Kebiasaan ini juga membangun rasa kebebasan yang lebih besar. Ketika Anda berhenti menghubungkan kesejahteraan emosional Anda dengan tindakan orang lain, Anda mendapatkan kembali kedamaian Anda. Kebahagiaan dan kepuasan Anda tidak lagi bergantung pada apakah orang lain memenuhi standar yang Anda tetapkan secara diam-diam. Sebaliknya, Anda menjadi lebih selaras dengan nilai-nilai dan pilihan Anda sendiri, menciptakan landasan yang lebih stabil untuk hubungan Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Dalam konteks hubungan, ini berarti menyadari bahwa Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, tetapi Anda selalu memiliki kendali atas bagaimana Anda merespons. Dengan melepas ekspektasi yang tidak realistis, Anda mulai melihat hubungan dengan lebih jelas dan dengan hati yang lebih terbuka. Bagaimana mempraktikkan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari? Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Ini adalah sebuah latihan yang membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan kemauan untuk mengevaluasi pola pikir kita sendiri. Namun, dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, kita dapat mulai mengubah cara kita mendekati hubungan. Langkah pertama adalah menjadi sadar akan ekspektasi yang Anda miliki. Banyak ekspektasi kita terhadap orang lain seringkali tidak terucapkan dan otomatis. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya harapkan dari orang ini saat ini? Apakah ekspektasi ini realistis atau adil? Apakah saya telah mengomunikasikan ekspektasi ini dengan jelas? Atau saya hanya berasumsi bahwa mereka harus tahu? Sebagai contoh, jika Anda merasa kecewa karena seorang teman tidak menghubungi Anda di hari ulang tahun Anda, berhentilah sejenak untuk memeriksa pikiran Anda. Apakah Anda secara eksplisit memberitahu mereka bahwa hari itu penting bagi Anda? Atau apakah Anda hanya berasumsi bahwa mereka akan mengingatnya? Dengan menggali lebih dalam dan mengidentifikasi asumsi-asumsi ini, Anda mulai mengurangi beban emosional yang seringkali tidak perlu. Langkah berikutnya adalah belajar untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Banyak ekspektasi tetap tidak terpenuhi hanya karena mereka tidak pernah diungkapkan. Kita sering berharap orang lain secara intuitif memahami apa yang kita butuhkan atau inginkan, tetapi ini jarang terjadi. Komunikasi yang jelas bisa menjembatani kesenjangan antara apa yang kita harapkan dan apa yang bisa dilakukan orang lain. Daripada berpikir, mereka seharusnya tahu bahwa saya butuh bantuan, cobalah untuk mengatakan, saya merasa kewalahan, bisakah Anda membantu saya dengan ini? Alih-alih berharap seorang teman memahami betapa pentingnya suatu acara bagi Anda, ungkapkan langsung, akan sangat berarti bagi saya jika Anda bisa hadir. Ketika Anda mengungkapkan kebutuhan Anda dengan jelas, Anda memberi kesempatan kepada orang lain untuk memenuhinya. Jika mereka memilih untuk tidak melakukannya, Anda dapat merespons berdasarkan tindakan mereka, bukan berdasarkan ekspektasi diam-diam Anda. Selain itu, fokuslah pada nilai dan tindakan Anda sendiri. Alihkan energi Anda dari mencoba mengendalikan orang lain ke hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda. Jika kedermawanan penting bagi Anda, berikan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Jika kejujuran adalah prioritas Anda, bicaralah dengan jujur, meskipun orang lain mungkin tidak selalu merespons dengan cara yang sama. Dengan berfokus pada siapa Anda ingin menjadi, Anda membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal. Penelitian psikologi juga mendukung kebiasaan ini. Otak manusia secara alami cenderung membentuk ekspektasi untuk membantu kita memahami dunia. Namun, ekspektasi ini seringkali menghasilkan distorsi kognitif yang dapat memperburuk hubungan. Salah satu distorsi yang umum adalah mind reading, di mana kita mengasumsikan bahwa orang lain tahu apa yang kita inginkan tanpa perlu mengatakan apa-apa. Distorsi lainnya adalah personalisasi, di mana kita menganggap tindakan atau kelalaian orang lain sebagai cerminan dari perasaan mereka terhadap kita. Kedua distorsi ini, bersama dengan kecenderungan otak untuk lebih fokus pada hal negatif daripada hal positif, seringkali memperbesar dampak emosional dari ekspektasi yang tidak terpenuhi.
Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis membantu kita melawan kecenderungan ini dengan cara fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, komunikasi, dan tindakan kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat mendekati hubungan dengan kejernihan dan ketahanan emosional yang lebih besar. Melepaskan ekspektasi tidak berarti menyerah pada hubungan yang bermakna. Sebaliknya, ini tentang membebaskan diri kita dari beban cerita-cerita yang tidak perlu dan membiarkan hubungan tumbuh secara autentik. Ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan dari orang lain, kita membuka ruang untuk koneksi yang lebih jujur dan penuh empati. Menemukan kebebasan dalam hubungan. Hubungan adalah salah satu aspek paling memuaskan sekaligus menantang dalam hidup kita. Mereka memiliki kekuatan untuk memberikan kebahagiaan, rasa memiliki, dan koneksi yang mendalam. Namun, mereka juga dapat membawa rasa sakit, frustrasi, dan kesalahpahaman. Di balik banyaknya perjuangan dalam hubungan, seringkali tersembunyi satu masalah inti, ekspektasi yang tidak realistis. Kita menciptakan standar-standar tak terlihat untuk orang-orang di sekitar kita, mengharapkan pasangan memahami kebutuhan tanpa perlu diucapkan, teman selalu hadir dengan cara tertentu, atau rekan kerja memenuhi tolok ukur yang kita tetapkan. Ekspektasi ini, yang seringkali tidak terkomunikasikan, menjadi sumber utama kekecewaan dan ketegangan, justru dalam hubungan yang ingin kita perkuat. Namun, melepaskan ekspektasi ini bukan berarti menyerah pada hubungan atau menerima lebih sedikit dari yang layak kita dapatkan. Sebaliknya, ini adalah tentang melihat orang lain dengan lebih jelas, tanpa distorsi apa yang menurut kita seharusnya mereka lakukan. Inilah inti dari prinsip Stoik tentang keterlepasan. Ketika kita berhenti mencoba mengendalikan orang lain, sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada dalam kuasa kita, kita bisa memfokuskan energi kita pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan perspektif kita sendiri. Pergeseran sederhana ini dapat mengubah dinamika hubungan Anda. Alih-alih merasa dikhianati ketika teman lupa menelepon, Anda bisa memilih untuk menghargai waktu-waktu di mana mereka hadir. Daripada kecewa pada pasangan karena ekspektasi yang tak terpenuhi, Anda bisa berlatih komunikasi terbuka dan menciptakan pemahaman yang lebih baik. Bahkan hubungan profesional dapat diperkuat ketika kita menggantikan rasa frustrasi dengan apresiasi terhadap upaya rekan kerja. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis adalah sebuah praktik, bukan solusi instan. Ini membutuhkan refleksi diri, kesabaran, dan kemauan untuk melihat hubungan dengan lensa yang lebih jernih. Namun, hasilnya sangatlah berharga. Dengan memfokuskan kembali perhatian pada apa yang ada dalam kendali kita tidak hanya meningkatkan hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menemukan kedamaian yang lebih besar dalam diri kita sendiri. Para Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada penguasaan diri. Ketika kita menerapkan kebijaksanaan ini dalam hubungan, kita berhenti mengandalkan orang lain untuk memenuhi ekspektasi yang kita buat, dan mulai mengambil tanggung jawab atas kebahagiaan dan pertumbuhan kita sendiri. Inilah kebebasan sejati, mencintai orang lain sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Sekarang, giliran Anda. Luangkan waktu untuk merenungkan hubungan Anda. Apakah ada ekspektasi yang Anda pegang erat-erat yang mungkin menyebabkan rasa frustrasi atau kekecewaan? Di lain waktu, ketika Anda merasa terluka atau marah, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mengharapkan sesuatu yang tidak realistis atau belum saya komunikasikan? Ingatlah, kebiasaan untuk melepaskan ekspektasi bukan tentang menjadi sempurna. Ini adalah perjalanan yang melibatkan perubahan kecil dan niat yang tulus. Setiap kali Anda memilih untuk melepaskan satu ekspektasi, Anda menciptakan ruang untuk koneksi yang lebih tulus, pemahaman yang lebih dalam, dan hubungan yang lebih bermakna. Kami ingin mendengar bagaimana kebiasaan ini memengaruhi Anda. Apakah Anda pernah mencoba melepaskan ekspektasi dalam hubungan? Apakah itu mengubah cara Anda melihat seseorang atau memperbaiki hubungan Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Kisah Anda mungkin bisa menginspirasi orang lain dalam perjalanan mereka.
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang prinsip-prinsip Stoik dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, pastikan untuk menonton video kami berikutnya. Ingat, pertumbuhan membutuhkan waktu tetapi hasilnya sepadan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ingatlah, hubungan tidak tumbuh karena orang lain berubah untuk memenuhi ekspektasi Anda, tetapi karena Anda memilih untuk mendekatinya dengan kejernihan, belas kasih, dan kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang benar-benar ada dalam kendali Anda.